Halo semuanya, Eddie Johnson di sini, dan selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan menyelami sedalam palung Mariana, dunia uang yang liar. Aku tahu apa yang kalian pikirkan, uang, membosankan. Tapi percayalah teman-teman, uang sama sekali tidak membosankan. Uang adalah darah kehidupan sistem global kita, sebuah kisah evolusi yang menarik, inovasi, dan ya, banyak sekali perebutan kekuasaan. Bayangkan, ribuan tahun yang lalu tidak ada yang namanya uang $20. Tidak ada Venmo, tidak ada aplikasi uang tunai, tidak ada menggesek kartu kredit. Jadi bagaimana orang bisa bertahan? Mereka barter. Kamu punya kambing, aku punya gandum. Ayo buat kesepakatan. Itu adalah sistem yang sederhana, tetapi memiliki beberapa kekurangan utama. Bagaimana jika kamu seorang nelayan dengan banyak ikan tuna dan petani tidak makan ikan? Disitulah kisah uang menjadi sangat menarik. Selama berabad-abad, kita telah beralih dari kerang laut ke koin perak, uang kertas ke mata uang digital. Dan sekarang kita berbicara tentang Bitcoin, blockchain, metaverse. Jadi bersiaplah, karena kita akan melakukan perjalanan liar melalui sejarah uang, menjelajahi bagaimana uang membentuk dunia kita, dan kemana uang mungkin membawa kita selanjutnya. Ayo. Mari kita putar balik waktu beberapa ribu tahun, kembali ke masa ketika uang tidak ada. Bayangkan dunia tanpa iPhone, tanpa Amazon Prime, bahkan tanpa selembar uang dolar. Bagaimana kamu membeli bahan makanan? Spoiler alert, kamu akan menukar ayam dengan wortel, tembikar dengan domba, dan lain sebagainya. Ini, teman-temanku, adalah sistem barter. Sederhana, bukan? Ya, tidak secepat itu. Barter memiliki kekurangannya. Bayangkan mencoba menukar seekor sapi dengan sepotong roti. Siapa yang mendapat untung lebih besar dari kesepakatan itu? Dan bagaimana kamu mulai mengangkut seluruh sapi ke toko roti? Dan bagaimana jika tukang roti tidak toleran laktosa? Ini adalah mimpi buruk logistik. Lihat, barter bergantung pada hal ajaib yang disebut kebetulan ganda keinginan. Kedua belah pihak harus menginginkan apa yang dimiliki pihak lain. Dan jujur saja menemukan pasangan yang cocok. It's seperti unicorn yang tujuh sepeda di atas pelangi ganda. Langkang, sangat langka. Jadi, manusia membutuhkan sistem yang lebih baik. Masuklah uang komoditas, benda-benda dengan nilai di luar kegunaan dasarnya. Kita berbicara tentang hal-hal seperti kerang, garam, bahkan batu-batu raksasa. Ya, kamu dengar dengan benar, batu. Di Pulau Yap, mereka menggunakan cakram batu kapur besar yang disebut batu rai. Beberapa di antaranya berbobot bertonton. Bicara soal membawa uang tunai yang berat. Sekarang, uang komoditas adalah langkah maju dari barter langsung. Itu tahan lama, dapat dibagi, dan relatif langka. Tapi itu masih memiliki keanehannya. Bayangkan membawa-bawa sekantong garam untuk membeli sepasang sandal baru. Tidak terlalu nyaman. Plus, bicara tentang inflasi, 1 menit garam adalah komoditas terpanas di pasar. Berikutnya, setiap orang memiliki tam garam mereka sendiri dan daya beli kamu baru saja jatuh. Sekitar abad ke-7 SM, orang Lydia, sekelompok orang yang cukup pintar, memutuskan bahwa mereka sudah selesai dengan uang komoditas besar ini. Solusi mereka? Koin. Dan bukan sembarang koin, teman-temanku. Benda-benda buruk ini distandarisasi, dicap dengan segel resmi, dan terbuat dari, tunggu dulu, logam mulia seperti emas dan perak. Ini adalah pengubah permainan. Koin mudah dibawa, tahan lama, dan nilainya relatif stabil. Plus, dengan stempel persetujuan pemerintah, pemalsuan menjadi jauh lebih sulit. Maka dimulailah pemerintahan uang logam. Dari Kekaisaran Romawi hingga Tiongkok kuno, koin menjadi standar, memfasilitasi perdagangan, membangun kerajaan, dan mendanai beberapa pesta yang cukup epik di sepanjang jalan. Bab 4, tunjukkan padaku uangnya. Maksudku kertas. Maju cepat ke abad ke-7 Masehi, kita berada di Tiongkok, dan dinasti Tang akan merevolusi permainan lagi. Mereka memperkenalkan uang kertas. Sekarang, ini bukan sembarang kertas. Itu adalah janji yang didukung oleh pemerintah bahwa itu bisa ditukar dengan komoditas berharga seperti sutra atau rempah-rempah. Ini pada dasarnya adalah surat hutang zaman dulu. Uang kertas ini menjadi hit. Ringan, mudah dibawa, dan jauh lebih nyaman daripada membawa-bawa peti emas. Itu menyebar seperti api di sepanjang jalur sutra menuju ke Timur Tengah dan Eropa. Dan pada abad ke-17, bank-bank Eropa mencetak uang kertas mereka sendiri yang didukung oleh, kamu dapat menebaknya, cadangan emas. Bab 5, dalam fiat kita percaya munculnya bank sentral.
Tetapi inilah masalahnya tentang emas, agak merepotkan. Berat, terbatas, dan terus terang tidak tumbuh di pohon. Jadi pada abad ke-20, dunia mulai bergeser ke arah jenis uang baru, mata uang fiat. Ini adalah uang yang tidak didukung oleh komoditas fisik, tetapi oleh kata-kata pemerintah. Begitu saja, uang menjadi masalah kepercayaan. Dan untuk mengelola sistem kepercayaan baru ini, kami menciptakan bank sentral. Para ahli keuangan ini mengendalikan jumlah uang beredar, menetapkan suku bunga, dan pada dasarnya mencoba untuk menjaga agar seluruh kapal ekonomi tidak tenggelam. Apakah mereka selalu berhasil adalah topik untuk video lain. Tapi satu hal yang pasti, mata uang fiat dan bank sentral mengubah permainan baik atau baru buruk. Bab 6, dolar digital dan kegilaan kripto, masa depan uang. Dan sekarang, untuk grand final, era digital. Kita berbicara tentang perbankan online, pembayaran seluler, mata uang kripto, semuanya. Saat ini, uang menjadi semakin virtual, serangkaian angka 1 dan 0 yang melesat ke seluruh dunia dengan kecepatan kilat. Perlu mengirim uang ke teman di seluruh negeri? Boom, selesai. Ingin membeli NFT edisi terbatas itu? Mudah. Tetapi era uang yang baru ini hadir dengan serangkaian tantangannya sendiri. Ancaman keamanan siber, masalah privasi data, dan munculnya mata uang kripto memaksa kita untuk memikirkan kembali semua yang kita pikir kita ketahui tentang uang. Apakah kita menuju sistem keuangan yang terdesentralisasi? Akankah Bitcoin menggantikan dolar? Masa depan tidak pasti. Tetapi satu hal yang pasti, perjalanan uang masih jauh dari selesai. Jadi begitulah, tur angin puyuh melalui evolusi uang. Dari barter ayam hingga berinvestasi di Bitcoin, ini merupakan perjalanan yang liar. Tapi inilah masalahnya tentang uang, ini lebih dari sekadar alat untuk transaksi. Ini adalah cerminan dari siapa kita, apa yang kita hargai, dan bagaimana kita berinteraksi satu sama lain. Ini adalah simbol kekuasaan, sumber konflik, dan pendorong inovasi. Dan saat kita memasuki era baru keuangan digital ini, lebih penting dari sebelumnya untuk memahami kekuatan yang membentuk sistem keuangan kita. Karena pada akhirnya masa depan uang tergantung pada kita. Jadi, pastikan kita yang menulis ceritanya, bukan sebaliknya. Sekian untuk hari ini teman-teman. Jangan lupa untuk menyukai, berlangganan, dan tekan lonceng notifikasi itu, agar kamu tidak ketinggalan penyelaman mendalam kami berikutnya. Sampai jumpa.